Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat pagi. Hari ini hari Senin tanggal 20 Mei ya 2024, sahabat. Oke, informasi harga porang terbaru kita terbuka ya, dan tanpa terbuka pun ya pasti semua sudah pada tahu ya, karena harga porang baik naik ataupun turun selalu update di media sosial, di berbagai grup WA. Kita kadang mendapatkan informasi ya dari sumber-sumber, maksud kami dari berbagai sumber dan berbagai orang ya. Cuman mungkin ada yang masuk akal, ada juga yang di luar nalar ya, sahabat ya. Jadi per hari ini memang harga umbi produksi finish di pabrik rata-rata sudah mencapai 5.000 ya. Dan ini jelas akan maksud kami kabar gembira buat para petani ya, dengan harapan barang-barang di tingkat petani harganya juga akan naik ya, sahabat ya. Misalkan rata-rata kemarin di kepala 3, mungkin sekarang udah di kepala 4 ya, entah 4.000 atau 4.000 berapa, kecuali barang-barang yang tanggung ya, yang eceran. Dan di sini barang yang tersisa maksud kami di Jawa Barat sendiri ya mungkin tidak terlalu banyak, meskipun itu masih ada ya, sahabat ya, karena barang di Jawa Barat sudah banyak dipanen dari sebelum puasa kemarin ya, sampai bulan puasa, sepanjang puasa, dan sampai beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri. Mungkin barang masih ada, cuman ya kebanyakan ya sudah dipanen, tinggal beberapa persen aja, sahabat. Dan ini geliat mencari barang umbi produksi, umbi basah porang yang belusukan ke berbagai daerah, ke pelosok, ke para ranting, para pengepul di setiap daerah. Dan untuk ke petani pun udah mulai ramai ya, udah ramai sekali, udah seperti pasar. Sepertinya kebun-kebun porang ini sudah terjaga ya, terjaga, ditunggu sama pembelinya masing-masing, sahabat ya. Kita disyukuri aja, berarti porang ini tetap laku dan harus kita syukuri ya, dan mudah-mudahan harga ini terus membaik. Dan kalau saya pribadi pun ya, saya supplier dan saya pun ya pengepul, dan saya pun di samping itu ya petani ya. Jadi saya dibilang petani ya saya pun bertani, saya dibilang pengepul ya saya pun ayah gudang kecil-kecil ada ya, untuk menahan barang, menerima barang, kiriman barang dari mana aja. Disebut supplier ya, kita pun ya jual kirim ke berbagai pabrikan ya, baik yang ada di Jawa Tengah sampai ada yang di Jawa Timur. Cuman ya sistem kami terbuka lah, terbuka. Kita misalkan ada penurunan harga, kita dijelaskan lagi ke para supplier, ke para ranting, ke semua petani, kenapa ini turun ya, kita jelaskan sebab dan akibatnya, alasan-alasannya, dan bukti-buktinya. Kalau saya pribadi ya, jadi supaya tidak ada yang menggerutu di belakang ya gitu. Nah kalau sudah seperti ini mudah-mudahan dipahami petani semua. Misalkan dari harga kemarin sempat naik di atas 4.000 di tingkat petani, sekarang anjlok lagi karena overload. Nah ini kan alasan-alasan yang sering terjadi ya, sahabat. Dan untuk saya sendiri, mau susah ataupun mudah barang itu didapat, mau naik ataupun turun harga porang itu di pabrikan ya, kita tetap jalan, kita tuntaskan sampai akhir musim ya. Taruhlah akhir musim itu sampai di bulan 10 sampai bulan 11 ya, mungkin bulan 10 lah. Kalau bulan 11 itu porang ya rata-rata sudah bentuknya udah beda ya. Ada yang udah berbunga spora, yang menjadi spora udah bertunas mungkin. Nah paling sampai bulan 10. Dan rata-rata pabrik pun tahun kemarin hanya buka sampai bulan 9-10 ya, seperti itu. Dan di samping ini sepertinya kami prediksi, di mana umbi produksi contohnya ya sekarang sudah habis di bulan 6 atau bulan 7 ya. Kalau sudah habis ini, saya prediksi semua pasti beralih ke proyek-proyek pembibitan ya, sahabat ya. Baik itu yang dicari entah katak super ya, atau katak kerut ya,
besar kecil, ataupun umbi-umbi berbagai ukuran untuk pembibitan, baik umbi 1 on, 2 on yang sekilo isi 5, atau 2 on setengah yang sekilo isi 4 ya sahabat ya. Nanti juga pasti banyak pasar-pasar bibit. Cuman untuk harga ya mungkin harga bibit pun sedikit akan naik ya dibanding dengan sepanjang tahun 2023. Cuman naik nggak akan signifikan karena kita berpatokan ke harga umbi basahnya. Dan kita juga harus banyak belajar ya. Karena pembelian bibit yang mahal di 2020, 2021 ketika panen di 2022 atau 2023 kan harganya anjlok. Nah, kita pun ini harus belajar jangan sampai harga sekarang ini ramai, harga porang tinggi, kita beli bibitnya yang mahal, kita pun harus mengantisipasi, memprediksi, jaga-jaga di mana misalkan panen di 2025 tahun depan itu harga takutnya barang melimpah lagi, pabrik mudah overload, dan akhirnya harga porang pun kembali terjun bebas di angka 2000 sampai 2500. Kita berbicara gak muluk-muluk ya, tapi mudah-mudahan tahun depan pun harga lebih baik lagi ya, kita berdoa aja. Cuman ini mah kita pikirkan jeleknya ya, gitu. Jangankan kita harga tinggi, harga murah pun ya gimana caranya ya kita harus ada lebih ya. Kalau sekarang harga 4.000 turun ke 3.500 atau naik ke 4.500 itu kan udah vitamin. Nah, untuk penanaman gimana caranya, misalkan kita punya bibit sendiri ditanam kan, kalau toh jatuhnya 2025 nanti harga porang anjlok sampai 2.500, 3.000 kan masih ada lebih lah ya. Kalau kita bibit sendiri ataupun kalau kita beli bibit enggak mahal, apalagi tambah lahan-lahan yang kita garap itu lahan-lahan yang lahan pribadi ataupun lahan perhutani ataupun lahan-lahan sewa yang biaya sewanya tidak terlalu tinggi ya sahabat ya. Oke sahabat, untuk di seluruh Jawa Barat silahkan bisa hubungi saya misalkan yang mau panen ya, baik partai kecil dan partai besar ya. Cuman dari harga jelas ada perbedaan. Misalkan saya dari gudang mengambil barang jauh, ternyata barangnya ada 1 ton 2 ton, itu kan beda lagi hitungannya ya sahabat ya. Tapi kalau satu rit kita ya jelas terbuka harga beda lagi ya. Kalau di sini eceran yang sekarung 2 karung itu kita beli 3.000 ya. Terbuka aja, kita nggak malu ya. Mau dibully, mau tidak dibully silahkan. Yang sekarung misalkan 30 kilo, 2 karung dikumpulkan lama ya pasti larinya dirajang ya sahabat ya. Nah, kalau yang partai-partai besar ya kita ada selisih lah. Misalkan 8 ton ya. Kita ngejar ke Sukabumi atau kemana 8 ton, terbuka aja harga. Kita harga pabrik misalkan 5.000, pantasnya saya beli berapa nih? Saya menanggung ongkos truk lain sebagainya gitu. Nanti dipecahkan sama-sama. Yang penting sama-sama bisa saling memberikan kontribusi yang baik dan tidak memberi tekanan yang berlebihan ya gitu. Misalkan petani pengen mahal tinggi, pengen tinggi, kita pengen murah, ya nggak akan ketemu. Tapi gimana bijaknya kita ini diselesaikan sama-sama supaya petani mendapatkan harga yang layak, kita pun membeli dan kirim ke pabrik masih ada sisa meskipun tipis, mudah-mudahan berkah gitu aja ya. Oke sahabat, silahkan di seluruh Jawa Barat yang punya barang baik umbi basah ataupun umbi produksi chip JM Matahari, kami sudah buka ya, chip JM ya. Chip JM Matahari silahkan kalau untuk chip JM kita nggak ke lapangan, kita nerima di gudang karena pasti melalui sistem sortir atau pengecekan barang atau sistem QC ya. Kalau barangnya bagus jangan takut lah, kita per-peran. Tapi kalau di dalamnya barangnya banyak yang grade B, grade C, yang jamur, yang kurang, yang dekil, ataupun kedapatan yang suweg itu dirajang ataupun ilus putih dirajang tetap ketahuan dan itu bisa jadi masalah. Oke, terima kasih. Salam hangat untuk semua dan mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, diberi kemudahan dan apa yang kita kerjakan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang bagus ya, yang sudah kita maksimalkan. Oke sahabat, salam untuk petani porang, pengepul porang, penggiat porang di seluruh Indonesia ya. Tetap semangat, bangkitkan. Terima kasih. Assalamualaikum.